قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, ada video terbaru dari Pak Rizik Syihab, di mana Pak Rizik Syihab ini sepertinya marah besar dengan orang-orang yang sekarang ini mulai kritis, ya. Mulai kritis mengkritik para Khabib Ba'alawi. Kalau dulu kan mereka memuji-muji jadi mukibin Ba'alawi, ya. Alhamdulillah sedikit banyak ada dari mukibin yang mulai sadar bahwa selama ini mereka ini dibodohi oleh para Khabib Ba'alawi, ya. Bahkan mereka menggugat keabsahan nasab para Khabib Ba'alawi, ya. Mereka sudah nggak percaya bahwa para Khabib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW karena melihat tingkah laku mereka, ya. Dan kalaupun benar para Khabib Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, cara beragama mereka juga melangsak, ya. Makanya semakin banyak yang sekarang ini nggak ngaminkan lagi para Khabib Ba'alawi. Suara-suara Khabib Ba'alawi itu sekarang udah nggak didengar kaum muslimin. Dan karena semakin banyaknya orang-orang yang sekarang ini mulai sadar tidak lagi menjadi mukibin Ba'alawi, bahkan mengkritik Ba'alawi, ya sepertinya semakin membuat Imam Jumbo Pak Rizik Syihab ini geram kaum muslimin, ya. Bahkan marah besar. Bahkan di dalam video ini Pak Rizik Syihab sampai menyebut kiai-kiai itu sebagai monyet. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ini video kami dapatkan dari channel Harry Pras kaum muslimin. Seseorang yang dijuluki Al-Imamul Akbar, yaitu Bapak Habib Rizik Syihab, memberikan ceramah yang membuat saya tersentak. Ya kaum muslimin, ya. Jadi kok bisa ya Pak Rizik Syihab punya gelar imam besar? Imam apa kaum muslimin? Imamnya Ba'alawi. Iya, imamnya Ba'alawi. Kalau imam umat Islam Indonesia, ya sepertinya bukan. Ya, bukan kaum muslimin. Imamnya Ba'alawi, ya. Imamnya mukibin. Nah, ini yang benar, imamnya mukibin. Bukan imamnya umat Islam, bukan. Ya, imam besarnya mukibin Ba'alawi, IMB. Nah, imam besar mukibin Ba'alawi. Ya, seperti apa ceramahnya? Coba kita lanjut dulu kaum muslimin. Seperti apa orasi beliau? Saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet Neo PKI. Tuh bahasanya teman-teman, pembasmian. Yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. Monyet teman-teman. Jadi ada beberapa kiai yang beliau sebut ini monyet. Ketika kemarin saya bertemu dengan Profesor Madakhem Ali, beliau sangat luar biasa, ya. Ketika menceritakan pengalaman beliau ketika mengkaji nasab Ba'alawi ini, beliau mendapatkan sesuatu yang sangat penting di situ. Bahkan bukan cuma dari segi nasab mereka yang masih ambigu, tapi dari segi tindakan sudah jelas mereka ini tidak sesuai dan tidak mencerminkan akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Saya mendapatkan banyak informasi yang dimana informasinya itu bukan fitnah, tapi real apa adanya. Profesor Madakhem Ali sangat lembut dan sangat ilmiah pembahasannya, tapi pada ujung-ujungnya bukan dilawan dengan data, tetapi malah dilawan dengan ancaman ada. A1 teman-teman. Dijuluki monyet. Profesor Madakhem Ali dijulukin monyet dan beberapa kiai lainnya dijuluki monyet. Coba kaum muslimin, ya. Lah, mulutnya saja seperti itu kaum muslimin. Kok dapat gelar imam besar, ya? Imam besar mukibin, ya. Dan mukibin itu ya rata-rata orang yang IQ-nya ya di bawah rata-rata. Jelas di bawah rata-rata kaum muslimin kalau mukibin. Ya.
Karena apa? Karena mereka ini orang-orang yang jelas sangat mudah untuk dibodoh-bodohi oleh para Khabib Ba'alawi kaum muslimin. Ya. Ketika Ba'alawi bercerita bahwa pertanyaan malaikat bisa dijawab dengan nama para Khabib Ba'alawi, ya, mereka percaya. Ya. Ada itu Ba'alawi cerita kalau ditanya sama malaikat jawabnya Habib Ba'alawi, ya, Habib Abdullah Al-Haddad. Ya, kalau minta sesuatu mintanya sama Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor, ya Umar Mukhdor. Ya. Ada kalau yang punya masalah disuruh curhat sama fotonya Umar bin Hafiz. Ada. Keringat Umar bin Hafiz katanya laku 200 juta. Ada yang percaya, mungkin percaya. Cuma kalau orang Islam yang IQ-nya ya di atas rata-rata, itu jelas nggak akan percaya. Keringatnya Umar bin Hafiz 200 juta. Untuk apa? Kan bodoh. Mending untuk biaya haji plus. Ya, daripada untuk beli keringatnya Umar bin Hafiz. Untuk apa keringatnya Umar bin Hafiz? Hah? Mau cium-cium kakinya Bahar Smith, ya? Ya Allah. Orang tua kok mau mondokkan ke pondok pesantrennya Bahar Smith. Santrinya disuruh cium-cium kaki. Na'udzubillah min dzalik. Meskipun nggak disuruh, tapi santrinya cium kaki. Karena apa? Karena sudah termakan doktrin Ba'alawi itu manusia yang mulia karena nasab. Padahal nggak ada manusia mulia karena nasab, itu nggak ada. Ya. Dan coba kaum muslimin, kalau kita dengar ceramahnya, ya orasi lah itu ya, orasinya dari Rizik Syihab. Apa ya pantas orang seperti itu disebut imam besar kaum muslimin? Ya, merintah Prabowo bentuk ya tim untuk menyelesaikan kiai-kiai monyet itu tadi ya. Kiai-kiai monyet. Ya Allah ya Rob. Ini sangat nggak pantas ya dilakukan oleh seorang yang punya gelar imam besar ya. Apalagi sudah dikenal sebagai pendakwah, katanya cucu Nabi, tapi ucapannya seperti itu. Itu mencerminkan bahwa Rizik ini ya imannya dipertanyakan kaum muslimin ya. Kalau orang beriman itu harusnya perkataannya baik ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya. Kalau dia nggak mampu berkata baik, diam. Ngapain kok sampai melontarkan perkataan-perkataan yang seperti itu kaum muslimin? Hah? Coba. Ya. Dan kalau ada orang yang mengkritik Ba'alawi, ya harusnya Ba'alawi introspeksi diri. Ya. Kritikan mereka ini benar apa enggak? Ya kalau benar ya dibenahi. Dibenahi Ba'alawinya. Ya kalau nggak benar ya sudah biarkan saja, tunjukkan saja akhlak yang mulia dari Ba'alawi gitu loh. Ya. Berikan contoh akhlak yang mulia. Ini Ba'alawi nggak ada yang bisa memberikan contoh akhlak yang mulia, nggak ada. Coba selama ini nyerang Pak Deddy Mulyadi. Ya. Nyerang Pak Deddy Mulyadi dengan narasi-narasi yang waduh. Kalau kita dengar ngeri narasinya kaum muslimin, ya. Bahkan sampai mengatakan musuh Islam dan sebagainya, ya. Tapi ternyata Pak Deddy Mulyadi lebih dipercaya sama masyarakat Jawa Barat. Karena apa? Karena akhlaknya. Ya, karena akhlaknya. Dan akhlak di dalam Islam ini sangat penting. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, kalau akhlak yang baik kan nggak mungkin keluar perkataan-perkataan yang seperti itu. Ya, ini mulut ini cerminan hati kaum muslimin. Kalau hatinya baik, nggak mungkin mulut keluar perkataan-perkataan yang nggak baik itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Sebenci-bencinya sama orang nggak mungkin terlontar perkataan-perkataan yang seperti itu. Ya. Bahkan na'udzubillah min dzalik kaum muslimin. Ya, perkataan-perkataan maaf ngomong ya. Kita ngomong orang itu brengsek misalnya. Itu sudah kasar lah kaum muslimin. Sudah kasar. Ya, kurang ajar itu sudah kasar. Kurang ajar itu sudah kasar itu kaum muslimin. Ya, bagi orang-orang yang hatinya ya nggak kasar. Ya, tapi kalau orang yang hatinya kasar ya seperti Rizik Syihab tadi, ya asal jeplak saja mulutnya, ya. Ya Allah, coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Apakah pernah Nabi Muhammad SAW menyebut Abu Lahab itu onta,
kadal gurun. Apakah pernah Nabi Muhammad SAW ketika melihat orang kafir Yahudi, Nasrani, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin memerangi Nabi, mau membunuh Nabi, lantas dijuluki monyet? Akhlak siapa ini? Lanjut dulu. 4. Saya serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI, yang siap membela Pancasila, yang siap menjaga, membela bangsa, agama, dan negara agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet neo PKI dimanapun berada. 5. Saya serukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu mendapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Takbir! Saya bertanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Takbir! Ya, saya bantu untuk sebarluaskan ya Pak Habib ya. Saya bantu. Di sini saya bantu untuk menyebarkan agar statement Anda ini didengar banyak orang. Biar umat semakin menilai. Ya, betul kaum muslimin ya. Kita juga bantu nyebarkan supaya masyarakat Indonesia ini tahu kebusukan para Kabib Ba'alawi. Supaya mereka sadar bahwa Ba'alawi itu seperti ini sejatinya. Sejatinya seperti ini. Ya. Dan apakah akan didengar perkataan dari Pak Rizik Syihab ini oleh muslim di Indonesia? Nggak akan didengar. Nggak akan didengar. Yang mendengar, ya kalau dengar ya. Cuma mendengar saja. Tapi nggak diaminkan. Ya. Yang mengaminkan cuma, yaitu tadi, mukibin yang IQ-nya rendah. Yang IQ-nya di bawah rata-rata. Yang mereka ini ya sudah didoktrin di dalam kepala mereka. Pokoknya manut Habib surga. Mau ahli maksiat, mau seperti apapun, kalau sudah cinta sama Habib, surga. Itu. Ya, cuma orang-orang seperti itu tok yang bakal mengaminkan ucapan dari Rizik Syihab. Ya. Ya sebagai bukti sajalah kaum muslimin bahwa perkataan Rizik Syihab ini nggak diaminkan sama kaum muslimin. Ya. Warga Jawa Barat itu kan mayoritas muslim. Ya. Mayoritas muslim. Dan di sana banyak Ba'alawi. Ya, tokoh-tokoh Ba'alawi besar itu banyak di sana. Bahkan ya itu tadi, imam besarnya saja ada di wilayah Jawa Barat. Ketika Pak Deddy Mulyadi mau mencalonkan diri jadi gubernur Jawa Barat, ya silakan dengar narasi-narasi dari Pak Rizik Syihab. Ya, habis-habisan sudah Pak Deddy Mulyadi diserang dengan narasi-narasi, dengan isu-isu agama, ya nggak ada habisnya. Ya. Kami nggak membela agama Pak Deddy Mulyadi, nggak kaum muslimin, ya. Tapi paling tidak, ya akhlaknya Pak Rizik Syihab ini, ya dan kelompoknya harusnya lebih baik daripada Pak Deddy Mulyadi, ya. Dan coba kaum muslimin, ya apakah diaminkan sama warga Jawa Barat ucapan Rizik Syihab, ucapan Bahar Smith yang menginstruksikan tidak boleh memilih Pak Deddy Mulyadi? Nggak didengar kaum muslimin, nggak diaminkan sama kaum muslimin, ya. Yang mengaminkan warga Jawa Barat paling ya mukibin-mukibin akut itu saja yang manut sama Rizik Syihab, ya. Selebihnya apa? Mereka melihat akhlaknya Pak Deddy Mulyadi, ya. Mereka nggak lihat Rizik Syihab, nggak lihat Bahar Smith apa, nggak dianggap sudah. Apalagi seperti ini memprovokasi kaum muslimin, ya. Ini kan ngajak geger namanya kaum muslimin, ngajak geger sesama muslim, ya. Cuma masalah nggak terima nasabnya digugat, nggak terima daweran-daweran para Ba'alawi itu dikritik. Cuma itu tok kaum muslimin. Ya, padahal kan mereka harusnya introspeksi diri. Oh ternyata bener di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nasab itu nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Ya masing-masing pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah itu yang baik takwanya, bukan yang baik nasabnya. Ya, walikulin darajatu mimma amilu. Ya, dan masing-masing kalian itu, ya, masing-masing kita, semua dari manusia ini, ya, mendapatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan yang diamalkan, bukan sesuai nasabnya. Ya, jazaa'am bima kanu ya'malun. Kalian itu mendapatkan balasan dari apa yang kalian amalkan, bukan dari nasab kalian. Ya, Nabi Muhammad SAW saja, ya, banyaklah di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Enggak ada keutamaan
antara orang Arab dan non-Arab kecuali takwanya. Hah? Bahkan Fatimah binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya berbuat dosa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberikan hukuman. Ya, seandainya Fatimah mencuri, maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang akan menegakkan hukum had atas Fatimah radhiyallahu taala anha. Nggak ada mentang-mentang anak Nabi. Oh, nggak apa-apa anak Nabi. Mentang-mentang anak Nabi bodoh. Oh, mulia, tetap mulia. Gila, tetap mulia. Ahli maksiat, tetap mulia. Bahkan lebih mulia dibandingkan ulama. Kalau pakai bahasa Prabowo itu katanya dasmu. Ya. Ini nggak akan diaminkan. Sudah nggak akan diaminkan kaum muslimin. Dan kalau saya jadi Prabowo, justru orang-orang seperti Pak Rizik Syihab ini yang harus dibatasi ruang geraknya. Ya, karena apa? Ya, Ba'alawi itu banyak membodohi masyarakat. Ya. Banyak membodohi masyarakat. Satu Habib yang bodoh ya lebih utama dibandingkan ulama. Ya. Kaki Habib yang bermaksiat lebih mulia dibandingkan kepala seorang alim. Ya. Satu Habib yang bodoh perbandingannya 70 kiai yang alim. Hah? Coba. Itu kan membodohi masyarakat namanya. Membodohi masyarakat. Masyarakat dikasih dongeng-dongeng. Ya, Faqih Muqaddam, Mi'raj sehari 70 kali. Ada Ba'alawi bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ya sekarang coba tolong Indonesia ini banyak utang ditolong sama Ba'alawi itu. Wali-walinya. Turunkan rantai emas dari langit. Ya. Coba. Hah? Ada Ba'alawi yang bosen di dunia, jalan-jalan ke surga. Nanti di surga bosen, balik lagi ke dunia. Itu kan membodohi kaum muslimin namanya. Ya, kalau saya jadi Prabowo, jadi Menteri Agama, jadi ya orang-orang yang berwenang menangani masalah yang seperti ini, ya saya akan batasi orang-orang seperti itu kaum muslimin. Ya, saya akan justru melebarkan ruang gerak orang-orang yang berdakwah dengan baik, ya berdakwah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Ba'alawi itu jauh kaum muslimin, jauh, ya hanya orang-orang yang IQ-nya rendah saja yang muji-muji Ba'alawi. Ya. Bahkan ada orang yang katanya cerdas, tapi bisa-bisanya menyebut Ba'alawi itu adalah generasi terbaik yang nasabnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan untuk Indonesia. Yang seperti itu disebut generasi terbaik. Seperti Rizik Syihab generasi terbaik. Seperti Bahar Smith. Baca Al-Fatihah saja raceto. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Generasi terbaik dari Hong Kong. Apa? Umar bin Hafiz. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahar Smith baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Generasi terbaik dari mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin di Indonesia ini semakin banyak yang sadar. Kalau yang sadar sudah banyak, yakin sudah banyak yang sadar. Buktinya perkataan Rizik Syihab, perkataan dari Bahar Smith ya yang di Jawa Barat ya enggak diaminkan masyarakat Jawa Barat. Itu artinya perkataan dari Ba'alawi sudah enggak didengar kaum muslimin ya. Mudah-mudahan semakin banyak yang enggak mengaminkan para Habib Ba'alawi ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.